Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2551. Reaksi aliansi tiga kerajaan benar-benar memberi banyak tekanan pada Stephen. Dia berpikir bahwa dengan informasi yang dia berikan, Longguo dapat mengubah aliansi tiga kerajaan menjadi aliansi empat kerajaan, tetapi pada akhirnya, mereka mengabaikannya sama sekali. Stephen segera memobilisasi kekuatan dari beberapa departemen untuk memulai pengumpulan dan strategi intelijen untuk orang dalam yang relevan, dan multi-departemen Longguo dengan cepat mulai bekerja sama. Hanya 3 jam setelah Liang Guosheng meninggalkan markas klan naga, Stephen tiba-tiba mendapat informasi penting dari China Special Affairs. Setelah infiltrasi pejabat senior Triple Alliance oleh agen intelijen China, informasi penting akhirnya dicuri dari komputer portabel pihak lain. Sepotong informasi ini menunjukkan bahwa seorang yang selamat mengeluarkan sesuatu dari metaverse, dan benda itu dapat membuka jalan menuju metaverse selama terisi penuh. Aliansi tiga kerajaan saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk mengisi ulang benda itu, dan telah menyiapkan sejumlah besar kekuatan super untuk tujuan ini, menunggu jalan terbuka dan memasuki metaverse. Ini benar-benar kecerdasan yang eksplosif. Ketika Stephen menerima informasi ini, dia tidak dapat mempercayai matanya. Pentingnya informasi ini benar-benar tidak diragukan lagi. Jika Liang Guosheng menyerahkannya dan mengirimkan informasi ini ke utusan khusus Zhang, maka itu pasti sebuah kredit ke langit, tetapi sekarang, kredit ini telah muncul di mejanya, yang membuat Stephen tidak dapat dipercaya. Stephen berulang kali memeriksa informasi tersebut, dan melampirkan informasi relevan yang disalin dari komputer pejabat senior aliansi tiga kerajaan oleh personel intelijen khusus China ke dalam laporan tersebut. Ada banyak foto dalam informasi tersebut, termasuk foto para penyintas dan benda tersebut yang dapat membuka saluran. Benda itu terlihat seperti bola, tetapi ada duri logam di bola itu. Serangkaian kabel dihubungkan ke bola untuk mengisi bola, ada 5 bintang di bola, dan salah satu bintang telah menyala, yang berarti bola telah diisi 1/5. Dilihat dari materi ini, kredibilitas informasi ini sangatlah tinggi. Stephen berpikir sejenak dan menelepon Liang Guosheng. Liang tua, informasi ini benar-benar diberikan kepadaku. Stephen bertanya, siapa lagi yang bisa saya berikan jika Anda tidak? Anda adalah komandan operasi ini, dan Badan Intelijen Pusat kami bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen, dan setiap informasi penting harus diserahkan kepada Anda, kata Liang Guosheng. Maaf, aku sangat tidak sopan padamu sebelumnya. Stephen dengan tulus meminta maaf kepada Liang Guosheng. Aku tidak terlalu menghormatimu, bukan apa-apa, kata Liang Guosheng. Saya tidak berharap Anda memberi saya informasi penting seperti itu, kata Stephen. Apakah kamu pikir aku akan pasif dan melakukan sabotase? Kamu meremehkanku, Liang tua, kata Liang Guosheng dengan nada menghina. Itu karena aku buta, kata Stephen. Oke, Zhong Teixing kami masih bekerja lembur dalam semalam. Anda bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan atasan, dan lihat bagaimana menyelesaikan masalah ini, kata Liang Guosheng. Kata Stephen, menutup telepon, dan segera menyampaikan berita itu kepada utusan khusus Zhang. Setelah utusan khusus Zhang mendengar berita dari Stephen, dia pergi semalaman dan bergegas ke kediaman pemimpin. Pada pukul 1 dini hari, Stephen bertemu dengan utusan khusus Zhang. Utusan khusus Zhang menyerahkan map kepada Stephen. Misi sangat rahasia, utusan khusus Zhang berkata dengan sungguh-sungguh. Stephen mengangguk, membuka folder itu, dan mengeluarkan dokumen darinya. Stephen dengan cepat melirik dokumen itu, sedikit mengernyit. Agak sulit, kata Stephen. Ini adalah pilihan terakhir. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak lain sekarang.
Jika kami dapat bergabung dengan aliansi mereka, maka kami tidak perlu menggunakan metode ini. Jika tidak ada cara untuk bergabung, maka kami hanya dapat mengikuti instruksi di atas. Utusan khusus Zhang berkata, maka kamu harus bekerja keras. Jika kamu mengikuti ini, keadaan akan menjadi lebih buruk, kata Stephen. Yah, kamu juga harus siap. Setelah perintah dikeluarkan, kamu harus memastikan bahwa tugas yang relevan dilakukan sesegera mungkin, dan tugas itu dapat diselesaikan. Kata utusan khusus Zhang. Stephen mengangguk, dan setelah mengobrol singkat dengan utusan khusus Zhang, dia mengirim utusan khusus Zhang pergi. Setelah utusan khusus Zhang pergi, Stephen kembali ke mejanya dan mengambil dokumen dengan stempel resmi yang sangat rahasia. Melihat dokumen ini, ekspresi Stephen sangat serius. Saat ini, dia menyesal tidak mencari ketiga orang yang selamat di awal, tetapi saat itu perhatiannya tidak tertuju pada ketiga orang itu. Lagi pula, hal yang sebenarnya baik ada di Menara Langit. Dikumpulkan, yang juga berada di luar Menara Langit, dan ketertarikan pada Stephen tidak akan terlalu kuat. Siapa sangka ketiga orang yang selamat inilah yang mendapatkan kunci metaverse di luar Tower of the Sky. Stephen mengambil tiket ke Tower of the Sky yang dia peroleh ketika dia mencapai Thousand Killing. Dia pikir dia memiliki sesuatu yang unik, tetapi dia tidak menyangka orang yang selamat yang tidak dikenal memiliki sesuatu yang serupa, yang sangat menipu. Keesokan harinya, bab 2552. Dunia masih tenang. Apa yang terjadi di medan perang di luar wilayah benar-benar diblokir. Meskipun beberapa gosip bocor, gosip ini tidak cukup untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Stephen sangat sibuk, klan naga sangat sibuk, dan semua unit juga sangat sibuk. Semua jenis berita terus-menerus dikirim kembali ke Stephen dari garis depan. Banyak lembaga think tank menganalisis informasi tersebut, dan akhirnya memilah konten yang berguna dan rencana yang sesuai dan mengirimkannya ke Stephen, yang kemudian membuat keputusan. Orang-orang di klan naga belum pernah melihat Stephen begitu sibuk. Stephen hampir selalu tinggal di klan naga. Dari waktu ke waktu, seseorang dipanggil ke kantor oleh Stephen, dan kemudian pergi dengan banyak tugas. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, utusan khusus Zhang mengirimkan kabar buruk kepada Stephen. Awalnya, upaya kita telah membuahkan hasil. Baik negara daun maple maupun negara kanguru telah setuju untuk mengizinkan kita bergabung dengan aliansi, tetapi pada akhirnya bintang dan garis menolaknya. Utusan khusus Zhang berkata tanpa daya. Menurut informasi yang kami peroleh, bintang kedua pada kunci sudah setengah menyala. Menurut kesimpulan kami, kunci akan terisi penuh dalam waktu sekitar 10 hari, kata Stephen. Jadi kita tidak punya banyak waktu. Utusan khusus Zhang berkata kepada Stephen dengan wajah tegas, kuncinya sangat penting, dan kita harus mendapatkan kuncinya dengan cara apapun. Dengan paksa hanyalah pilihan terakhir, masih ada 10 hari. Anda dapat mencoba beberapa metode lain. Menurut intelijen, kuncinya saat ini ada di Grand Canyon of the Stars and Stripes, dijaga oleh tentara berat. Dalam beberapa hari terakhir, saya harus pergi ke Stars dan garis-garis. Mungkin tunggu aku setelah memasuki kerajaan bintang dan garis, kita bisa memikirkan cara untuk mendapatkan kuncinya, kata Stephen. Apa yang akan kamu lakukan di Stars and Stripes? Utusan khusus Zhang bertanya dengan curiga. 2 hal, satu adalah acara Star of the Americas, dan yang lainnya. Serial TV saya akan dinilai, kata Stephen. Penghargaan drama TV. Utusan khusus Zhang memandang Stephen dengan ekspresi aneh dan berkata, kamu masih melakukan hal sastra seperti itu. Ada banyak pekerjaan sampingan. Stephen menggaruk kepalanya karena malu. Tidak apa-apa. Lalu pergi dan coba, jika kamu masih tidak bisa mendapatkan kuncinya, maka kamu hanya dapat menggunakan metode terakhir. Kata utusan khusus Zhang. Ya, Stephen mengangguk. Keesokan harinya,
Stephen yang telah bekerja lembur di unit selama beberapa hari akhirnya memberikan dirinya liburan. Tentu saja dia bilang itu liburan, tapi Stephen masih sibuk. Tetapi fokusnya telah bergeser. Ini sudah tanggal 8 September menurut permintaan Direktur Spear, Stephen harus membentuk tim hubungan masyarakat untuk pergi ke Stars and Stripes selama periode ini untuk mengatasi masalah utama terkait kepemilikan penghargaan Emmy. Hari ini adalah hari di mana Stephen bertemu dengan tim humasnya. Tim humas ini akhirnya ditentukan oleh Stephen setelah mengacu pada pendapat pihak lain. Pemimpin tim adalah Chen Long, seorang selebriti internasional dari Longguo. Ini adalah artis yang sangat terkenal di seluruh dunia, dan dia memiliki banyak penggemar di negara-negara barat. Bahkan di Hallyu yang terkenal dengan banyak bintangnya, Chen Long pasti bisa dianggap sebagai orang nomor satu. Long sendiri telah bekerja di Stars and Stripes untuk waktu yang lama, dan memiliki koneksi yang kuat di Stars and Stripes, jadi tidak ada masalah untuk membiarkannya menjadi pemimpin tim. Di bawah Chen Long, ada wakil ketua tim bernama Harry. Harry ini adalah kader administrasi umum Guangdian Longguo. Dia bergabung dengan tim hubungan masyarakat, yang bisa dianggap sebagai pendukung serial TV dari Jenderal Guangdian Administrasi. Kemudian spesifikasi seluruh tim tiba-tiba meningkat dari tim non-pemerintah menjadi tim semi-resmi. Selain dua orang tersebut, tim humas juga mengumpulkan banyak orang yang cakap, beberapa di antaranya pandai membangun hubungan, dan beberapa di antaranya sangat akrab dengan Stars and Stripes. Stephen membuat janji dengan tim PR di hotel, dan ketika dia tiba di lokasi, semua orang di tim PR sudah tiba. Setelah berbasa-basi, Stephen menarik Ye San keluar dari kerumunan. Di sini saya ingin menyebutkan bahwa, sebagai protagonis dari acara, The Rising Sun in Law, Hua Chenbin dan Ye San juga berada di tim hubungan masyarakat. Peran mereka adalah untuk mengesankan anggota panitia penyelenggara penghargaan Emmy. Ye San berpakaian sangat halus, tapi kulitnya masih terlihat sedikit buruk. Stephen berpikir bahwa Ye San disebabkan oleh terlalu banyak syuting dan kurang istirahat baru-baru ini, jadi dia tidak bertanya lagi. Semuanya, aku tidak akan sopan lagi padamu. Ye San dijemput olehku. Dia adalah teman baikku. Kalian semua senior di lingkaran pemimpin. Tolong jaga Ye San. Stephen tersenyum berkata. Pengenalan seperti itu tidak diragukan lagi bagus untuk Ye San. Saat ini, ada banyak bintang wanita dengan pendukung keuangan, tetapi di mata orang dalam yang sebenarnya, memiliki pendukung keuangan bukanlah apa-apa karena tidak ada yang bisa menjamin kapan akan meninggalkan Anda, dan Stephens kata-kata tidak diragukan lagi mengungkapkan sikap terhadap orang-orang besar di industri ini, yaitu, Ye San masih menjadi dirinya sendiri sekarang, dan orang-orang besar di industri ini secara alami memahami bagaimana bergaul dengan Ye San. Ye San tersenyum dan membungkuk kepada semua orang. Senyum ini membuat orang lebih energik, dan Stephen sepertinya tidak mengambil hati Ye San. Bab 2553, saya telah menonton drama TV dan film Xiaoye, dan kemampuan aktingnya sangat bagus. Di antara generasi muda, saya lebih optimis tentang Xiaoye, dia memiliki potensi untuk menjadi superstar internasional top, dan dengan dukungan Tuan Lin, masa depan benar-benar tidak terbatas. Para pemimpin industri dalam tim hubungan masyarakat terus mengatakan hal-hal baik kepada Ye San, dan di mata mereka, Ye San, yang sangat dihargai oleh Stephen, akan menjadi yang berikutnya. Satu di masa depan Tianhou tidak akan pernah lari, jadi perlu memiliki hubungan yang baik dengan Ye San sekarang. Tentu saja, Tianhou sama dengan yang hadir, dan yang paling dihargai semua orang adalah hubungan antara Ye San dan Stephen. Bagi Ye San, kesempatan seperti itu untuk berhubungan dengan bos industri secara alami sangat langka. Dia bekerja keras untuk menghadapi para bos ini, tidak membiarkan mereka melihat kecemasan di hatinya. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Stephen mengadakan makan malam resepsi untuk seluruh tim hubungan masyarakat selain anggota tim hubungan masyarakat.
orang-orang yang bertanggung jawab atas aspek-aspek yang relevan dari grup Lin juga datang ke tempat kejadian untuk menghadiri makan malam. Makan malamnya sangat mewah dan suasananya bagus. Stephen untuk sementara melepaskan beban metaverse, dan makan, minum, dan bersenang-senang dengan semua orang yang hadir, yang membuatnya merasa jauh lebih santai. Setelah makan dan minum sampai tengah malam, Stephen menjadi sedikit mabuk, lalu pergi dengan dukungan Ye-san. "Kamu tampak sedikit linglung di malam hari." Stephen, yang duduk di mobil lurus, tiba-tiba berkata. "Ah, apakah ada?" Ekspresi gugup melintas di wajah Ye-san. "Tidak," Stephen bertanya balik. "Bos Lin, kamu terlalu banyak berpikir." Ye-san menggelengkan kepalanya. Stephen menatap wajah Ye-san, lalu menutup matanya dan berkata dengan tenang, "Mungkin aku terlalu banyak berpikir." Petik 2. Ya. Ye-san menunjukkan senyum tersanjung, bersandar pada Stephen dan berkata, "Mungkin karena aku sedikit lelah akhir-akhir ini, jadi kondisi mental seluruh orang tidak terlalu baik, jadi aku hanya memanfaatkan waktu ini pergi ke luar negeri untuk beristirahat." Petik 2. "Meskipun kaum muda harus bekerja keras, jangan memaksakan diri," kata Stephen. "Ya, aku tahu." Ye-san tersenyum manis. Stephen membuka tangannya dan merangkul pinggang Ye-san. Ye-san mengerti, dan membungkuk. Setengah jam kemudian, mobil Stephen berhenti di lantai bawah di rumah Ye-san. Ye-san menyeka sudut mulutnya, keluar dari mobil, sedikit tersipu dan berkata kepada Stephen, "Kalau begitu aku akan meninggalkan Nyonya Lin dulu, dan sampai jumpa dalam 2 hari." "Ya." Stephen mengangguk, dan kemudian mobil itu melaju perlahan. Berkendara ke depan dan menghilang ke dalam malam. Melihat mobil Stephen pergi, Ye-san menghela nafas, dia berbalik dan berjalan ke gedung apartemennya, lalu naik lift ke pintunya. Begitu pintu dibuka, ponsel Ye-san berdering. Ye-san mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Stephen. Ye-san sedikit terkejut ketika mereka menelepon tepat setelah mereka pergi, jadi dia segera mengangkat teleponnya. "Ada apa dengan Tuan Lin?" tanya Ye-san. "Pergi ke jendela." Suara Stephen datang dari ujung telepon. Pergi ke jendela. Ye-san berjalan ke jendela rumahnya dengan curiga dan melihat keluar. Di luar jendela ada gedung-gedung tinggi di komunitas, dan lampu di gedung-gedung tinggi menyala redup. Pada saat ini, terjadi tabrakan, dan sesosok tubuh melintas di depan Ye-san. Ye-san berteriak secara naluriah, dan saat berikutnya, dia mendengar kicauan datang dari bawah. Seluruh tubuh Ye-san langsung menegang. Jika dia membacanya sekarang, yang melintas melewatinya seharusnya adalah sosok, kan? Ye-san dengan gugup menjulurkan kepalanya keluar jendela dan melihat ke bawah. Tempat tinggal Ye-san tidak tinggi, hanya di lantai 5, dan lampu jalan di lantai bawah terang, sehingga Ye-san bisa melihat sekilas orang-orang yang terpelintir dan jatuh di tanah di bawah lampu jalan. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat bagus, dan ada tas di sampingnya, dan banyak barang berserakan di tanah. Hampir 10 meter jauhnya, Ye-san dengan jelas melihat penampilan orang itu. Lin Mina. Ye-san tidak pernah menyangka bahwa sosok yang jatuh dari langit ternyata adalah mantan sahabatnya Lin Mina. Di masa depan, jika ada hal seperti itu, ingatlah untuk memberitahu saya pertama kali. Anda harus memahami bahwa nafsu makan seseorang tidak akan pernah terpuaskan. Ketika seseorang mencoba mengancam Anda dengan sesuatu, yang harus Anda lakukan adalah singkirkan orang itu. Suara Stephen datang dari ujung telepon. "Lin, Bos Lin. Aku. Ye-san berbicara lama dengan suara gemetar, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Beristirahatlah dengan baik selama 2 hari ini. Aku tidak ingin wanita yang kubawa terlihat linglung," kata Stephen, dan menutup telepon. Tangan Ye-san yang memegang telepon bergetar, dia melihat ke bawah lagi, dan setelah memastikan bahwa orang di lantai bawah tidak diragukan lagi adalah Lin Mina, Ye-san bergegas kembali ke kamarnya dan membungkus seluruh tubuhnya dengan cangkir.
Bab 2554. Air mata mengalir dari mata Ye-san. Keluhan dan kepanikan yang saya derita selama berhari-hari benar-benar dilepaskan saat ini. Ye-san mengingat kejadian ketika Lin Meina menemukannya lagi beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia pulang ke rumah setelah seharian bekerja keras, dan akhirnya melihat Lin Meina di depan pintu rumah. Lin Meina tanpa malu-malu meminta uang lagi, tetapi dia menolak saat itu, tetapi Lin Meina mengeluarkan foto sebelumnya untuk mengancamnya. Ini adalah ketiga kalinya Lin Meina mengancamnya, dan Ye-san tidak pernah menyangka Lin Meina akan melakukan ini lagi dan lagi. Tapi kali ini, Lin Meina meminta 20 juta saat membuka mulutnya. Ye-san tidak punya pilihan selain setuju pada akhirnya, tetapi karena tabungan yang tidak mencukupi, dia meminta Lin Meina memberinya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan uang. Artinya, setelah itu, Lin Meina mengirimkan pesannya hampir setiap hari untuk menanyakan kemajuan penggalangan dana, dan mengancamnya di setiap kesempatan. Karena ancaman Lin Meina, Ye-san hampir mengalami gangguan saraf, dan tidak bisa tidur setiap hari, seolah-olah dia kewalahan. Itu sebabnya dia terlihat buruk hari ini. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Stephen benar-benar menemukan Lin Meina, dan bahkan menyebabkan Lin Meina tersandung dan jatuh dari gedung. Hati Ye-san tidak hanya gugup dan ketakutan, tetapi juga lebih lega. Lin Meina sudah meninggal, jadi dia tidak perlu hidup dalam kecemasan lagi. Setelah sekian lama, Ye-san mengirimi Stephen pesan. Terima kasih, Tuan Lin. Petik 2. Di sisi lain, Stephen melihat pesan dari Ye-san begitu sampai di rumah. Dia tersenyum dan menutup kotak obrolan dengan santai. Faktanya, dia baru tahu malam ini bahwa Ye-san telah diperas oleh Lin Meina. Dia tidak memperhatikan apapun ketika dia bertemu dengan tim humas sebelumnya, tetapi ketika dia makan malam nanti, dia dengan jelas memperhatikan keanehan Ye-san, jadi dia membiarkan orang pergi untuk menyelidiki sedikit. Dengan bantuan jaringan intelijen yang sangat besar, bawahan Stephen dengan cepat mengetahui tentang anomali di akun Ye-san, dan kemudian mengikuti tanaman merambat untuk menemukan Lin Meina. Sebelum makan selesai, Stephen sudah tahu apa yang dilakukan Lin Meina terhadap Ye-san segalanya. Masalah selanjutnya sederhana, Stephen menyuruh seseorang menemukan Lin Meina, dan mengirimnya ke lantai atas. Patah. Stephen membuka pintu rumahnya. Ruang tamu di rumah terang benderang, dan banyak orang sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu. Kakak, nasib, sebuah suara gembira datang dari ruang tamu. Stephen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah saudara perempuannya Lin Mengji dan Huang Tingjun. Kupikir kalian berdua dijual ke Afrika sebagai kuli. Stephen bercanda sambil tersenyum. Tidak ada orang sepertimu yang tidak mengharapkan adikmu menjadi baik sama sekali. Kami baru saja keluar dan berkeliaran sebentar. Lin Mengji berjalan ke Stephen sambil tersenyum, dan memeluk tangan Stephen, sangat bahagia intim. Ini akan menjadi tahun berkeliaran. Aku masih ingat bahwa itu adalah bulan Januari kan? Kamu masih tahu bagaimana cara kembali. Mengapa kamu tidak tinggal di luar lebih lama? Cukup untuk setahun. Stephen berkata, bukankah aku merindukanmu? Itu sebabnya aku kembali, hehe. Kata Lin Mengji. Mengji kembali kali ini karena dia hamil, kata Yao Jing di ruang tamu. Hamil. Stephen menatap Lin Mengji dengan heran. Lin Mengji mengangguk. Siapa? Stephen bertanya. Stephen, bukankah kamu berbicara omong kosong? Huang Tingjun di samping berkata dengan marah. Stephen menatap Huang Tingjun dengan tatapan kosong dan berkata, aku bilang aku membawa adik perempuanku dalam perjalanan untuk menikah. Perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk berbicara denganku? Petik 2. Berapa bulan? Stephen bertanya pada Lin Mengji. Lebih dari 3 bulan, kata Lin Mengji malu-malu. Lebih dari 3 bulan, itu tidak terlalu aman. Cepat dan duduk. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri? Cepat,
kata Stephen sambil mengarahkan Lin Mengji untuk pergi ke sofa dan duduk. Karena kamu hamil, jangan lari-lari, Yao Jing, pilih 2 bibi untuk Mengji yang tangan dan kakinya jelas. Mulai hari ini, kamu akan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar Mengji. Mengji, kamu bisa tinggal bersamaku. Dengan kalian berdua ipar untuk diikuti dengan pengasuh di sini, kamu tidak akan bosan jika kamu memiliki seseorang untuk menjagamu, kata Stephen dengan fasih. Kakak, ini hanya kehamilan. Apa masalahnya? Aku sudah berdiskusi dengan Ting Jun. Setelah datang kepadamu selama 2 hari, aku akan pergi ke kota Siahai. Ting Jun punya rumah dan karir di sana. Dia akan pergi keluar dengan saya untuk bermain. Setelah sekian lama, jika saya tidak kembali untuk memulai bisnis, maka anak di perut saya dan saya harus minum angin barat laut. Kata Lin Mengji. Pergi ke Haisi. Stephen mengerutkan kening dan menatap Huang Tingjun. Saya pernah bekerja dari jarak jauh sebelumnya, tetapi saya tidak dapat terus melakukan ini, jadi saya berencana untuk kembali ke Haisi. Kali ini saya datang ke sini karena pesawat harus berhenti di ibu kota kekaisaran, jadi saya datang ke sini bersama Mengji. Huang Tingjun menjelaskan sambil tersenyum. Cukup Mengji berada di ibu kota kekaisaran. Kamu bisa kembali ke Haisi, kata Stephen. Tidak ada yang namanya pasangan muda yang tinggal terpisah di tempat yang berbeda, kata Huang Tingjun dengan malu. Mengapa tidak ada lagi? Ada banyak pemisahan, kata Stephen. Nasib, jangan menggodanya, pasangan muda itu sedang jatuh cinta, bagaimana mereka bisa berpisah begitu saja? Gu Feiyan tertawa. Mendengar kata-kata Gu Feiyan, Stephen menghela nafas, menepuk kepala Lin Mengji dan berkata, apakah kamu benar-benar sudah mengambil keputusan? Petik 2. Ya, Lin Mengji mengangguk. Terserah kamu. Petik 2. Bab 2555. Lin Mengji dan Huang Tingjun tinggal di Stephen sebentar dan kemudian pergi. Stephen secara pribadi mengantar mereka ke bandara, dan kemudian membawa mereka berdua ke kota Siahai dengan jet pribadinya. Di dalam celemek bandara, Stephen memandangi pesawat yang lepas landas di kejauhan, merasa sedikit emosional. Kota Siahai adalah tempat Mengji sedih, jadi aku tidak ingin dia pergi, kata Stephen. Tapi ketika dia memutuskan untuk kembali ke kota Siahai, itu berarti awal yang baru. Dia memiliki keberanian itu, dan kamu harus mendukungnya, kata Yao Jing sambil berdiri di samping Stephen. Ya, kali ini, saya khawatir itu akan benar-benar mengakar di kota Siahai, kata Stephen melankolis. Perpisahan seperti ini normal dalam hidup. Di masa depan, anak-anak akan pergi saat mereka dewasa. Di masa depan, Feiyan dan aku juga akan menjadi tua dan meninggalkan dunia ini. Kata Yao Jing. Murid Stephen sedikit menyusut, dan dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan Yao Jing. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Stephen. Kata-kata konyol apa? Yao Jing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Stephen tidak banyak bicara, tapi matanya sangat tegas. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari di mana tim PR berangkat. Untuk menunjukkan pentingnya dirinya bagi tim PR, Stephen secara khusus mengatur jet pribadinya sendiri untuk tim PR. Ada sekitar 10 orang di tim hubungan masyarakat, dan mereka menggunakan jet pribadi Stephen untuk terbang ke ibu kota suci bintang dan garis pada pukul 10 pagi. Lebih dari 10 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Stars and Stripes Kingdom Chengdu di hari yang cerah. Holy City adalah salah satu kota terbesar di Stars and Stripes. Setiap tahun pada pertengahan September, Emmy Award akan dipersembahkan di Black Rock Theater di Holy City. Apa yang harus dilakukan oleh tim humas adalah berkomunikasi dengan semua orang yang terkait dengan penghargaan Emmy di minggu depan atau lebih, termasuk anggota panitia penyelenggara, pemimpin, juri, del. Sederhananya, itu adalah untuk berkomunikasi dengan semua orang yang terkait dengan Emmy Award. Layani orang-orang ini sebanyak mungkin sebelum memberikan penghargaan.
Meskipun penghargaan Emmy memperhatikan keadilan dan keadilan, tetapi ketika memilih di antara dua serial TV dengan kualitas terbaik yang sama, wajar jika personel serial TV yang relevan membuat diri mereka lebih nyaman, dan semua orang lebih cenderung memilih yang mana. Setelah Stephen mengirim semua orang ke ibu kota suci, dia segera bergegas ke kota Huadeng tanpa henti. Bagi Stephen, penghargaan Emmy adalah hal yang paling tidak penting dalam perjalanan ke Stars and Stripes ini. Dua hal lainnya jauh lebih penting daripada penghargaan Emmy. Salah satunya adalah kegiatan bintang Amerika yang akan datang di kota Walden, dan yang kedua adalah tentang kunci. Pangkalan tempat kunci untuk membuka lorong terletak di Grand Canyon, Colorado, lebih dari 100 km barat laut kota Huadeng, jadi Stephen memilih kota Huadeng sebagai pijakannya. Di satu sisi, dia dapat berpartisipasi dalam aktivitas bintang Amerika. Di satu sisi, Anda juga dapat melakukan kontak dekat dengan pejabat tingkat tinggi yang terkait dengan kunci. Untuk Stephen, dia masih memiliki sekitar 7 atau 8 hari tersisa, dan dia harus menggunakan 7 atau 8 hari ini untuk memungkinkan Kerajaan Naga bergabung dengan aliansi 3 kerajaan. Jika dia tidak dapat melakukan semua ini dalam 7 hari ini, maka dia hanya dapat melakukan tugas yang dikeluarkan di atas, dan begitu tugas ini dilakukan, pasti akan menimbulkan korban jiwa yang besar. Stephen bukan orang suci, tetapi dia tidak mau melihat korban yang tidak berarti terjadi. Pesawat mendarat di bandara di Walden. Pejabat senior aliansi UK datang ke lokasi untuk mengambil pesawat. Bagi dunia luar, kunjungan Stephen ke kota Huadeng adalah untuk mengikuti acara Star of the Americas. Acara Star of the Americas akan dimulai dalam 3 hari, dan negara adidaya yang dipilih dengan cermat dari semua negara besar di Amerika sedang bersiap-siap, berharap menjadi blockbuster di acara Star of the Americas. Aliansi UK tidak mengirimkan siapapun untuk mengikuti acara Star of the Americas kali ini, karena acara kali ini berbasis negara, dan aliansi UK adalah aliansi yang menjangkau seluruh dunia barat. Ada pakar dari berbagai negara dalam aliansi tentu saja, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam America Star dalam kapasitasnya, tetapi UKC Alliance memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah America Star kali ini dengan koneksi yang kuat. Bab 2556. Dengan kata lain, kali ini Star of the Americas diadakan di bawah operasi aliansi UKC, dan hampir semua petarung dari berbagai negara juga menjadi anggota aliansi UKC. Dalam hal ini, CFA Longuo tidak bisa dibandingkan dengannya. Orang yang menyapa Stephen adalah seorang pria bernama Pino. Tuan Lin, ini mungkin pertama kalinya kita bisa duduk bersama dengan damai tanpa memikirkan perjuangan itu, Pino tersenyum dan berkata kepada Stephen. Memang. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Setiap kali dia melakukan kontak dengan aliansi UKC sebelumnya, itu pada dasarnya adalah bertarung atau bersiap untuk bertarung, tapi kali ini benar-benar berbeda. Kali ini dia adalah tamu mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan American Star sama dengan di Eropa, dan UKC Alliance tidak mengirimkan personel untuk mengikuti kegiatan American Star. Peserta American Star berasal dari berbagai negara, dan dipilih oleh masing-masing negara. Stephen sendiri tidak memiliki konflik, jadi kali ini ketika dia datang ke kota Huadeng, Stephen dan aliansi UKC sangat damai satu sama lain. Kedamaian semacam ini membuat Stephen sedikit tidak nyaman. Mengingat semua hal dalam beberapa tahun terakhir, itu benar-benar memalukan. Nyatanya, Tuan Lin, apakah itu aliansi UK atau Anda? Menurut saya perjuangan antara kedua belah pihak masih membantu untuk meningkatkan level bela diri secara keseluruhan. Pertempuran seni di dunia. Hanya perjuangan yang bisa dicapai. Biarkan kedua belah pihak terus meningkat, kata Pino. Mendengar perkataan Pino, Stephen melirik Pino dengan bercanda. Orang bernama Pino ini memang tidak berbeda dengan politisi barat, mereka berdua suka mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi. Saya juga harus berterima kasih kepada Anda aliansi UKC. Jika Anda tidak selalu menjadi dewan latar belakang saya
saya tidak akan berada di tempat saya hari ini, kata Stephen sambil tersenyum. Wajah Pino sedikit membeku, lalu dia berkata sambil tersenyum, Tuan Lin bercanda. Faktanya, aliansi UKC kami selalu ingin hidup damai dengan Anda, Tuan Lin, dan bahkan berharap berteman dengan Anda. Oh, benarkah? Lino Stephen bertanya dengan heran. Tentu saja benar. Kali ini kami dengan tulus mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara American Star, bahkan untuk menunjukkan ketulusan kami. Kata Pino. Apakah Tuan Alston baik-baik saja? Stephen bertanya. Kami tidak tahu tentang Tuan Alston karena dia mengundurkan diri sebagai presiden beberapa bulan lalu, kata Pinault. Saya harus mengatakan bahwa Alston masih sangat baik, dan dia bisa keluar dari skandal sebesar itu. Stephen tertawa. Terakhir kali dia datang ke aliansi UKC untuk mencari Sulai, dia berencana untuk mengungkap berbagai aktivitas ilegal Alstom. Saat itu, dia mengira Alston pasti akan menerima sanksi dari Stars and Stripes. Dia tidak menyangka Alstom lolos pada akhirnya dan harganya hanya dia mengundurkan diri sebagai Presiden Uni UKC. Sangat tidak mungkin hal seperti itu terjadi di negara naga, dan hanya di negara-negara di mana uang adalah hal utama, orang kaya seperti Alston dapat dibebaskan dari hukuman setelah melakukan kejahatan. Stephen samar-samar mendengar bahwa Alstom menyewa lusinan pengacara sendirian, dan semuanya adalah pengacara terkenal di Stars and Stripes. Dengan bantuan para pengacara ini, Alstom dibebaskan oleh juri. Hei, apa yang terjadi terakhir kali juga merupakan peringatan yang bagus untuk aliansi UK kita. Setelah itu, aliansi UK kita melakukan pemeriksaan diri dan menggali banyak nengat yang tersembunyi di interior kita. Setelah beberapa bulan pemulihan sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Pino. Stephen tersenyum. Tentu saja, dia tidak mengingat kata-kata Pino. Menurut informasi yang dia dapatkan, meskipun Alstom mengundurkan diri sebagai Presiden Aliansi UKC, Tucker, Presiden Aliansi UKC saat ini, adalah Alstom. Dengan kata lain, Aliansi UK sebenarnya masih di bawah kendali Alstom. Jika bukan karena hal lain yang harus dilakukan, Stephen tidak akan datang ke Stars and Stripes, karena terakhir kali dia memberi Alstom waktu yang sulit, dia tahu bahwa Aliansi UKC akan sangat tidak nyaman untuk mengundangnya untuk berpartisipasi dalam niat baik Star of the Americas, tapi siapa yang menyuruhnya melakukan hal lain di Stars and Stripes? Tuan Lin, kami telah membuat beberapa pengaturan untuk rencana perjalanan Anda di masa depan. Saya akan memberi Anda rencana perjalanan saat itu. Anda dapat melihatnya. Jika Anda tidak puas, Anda dapat menaikkannya dan kami akan melakukan penyesuaian. Dikatakan, apakah kamu sudah mengatur rencana perjalananku? Stephen bertanya dengan heran. Ini bukan pengaturan, itu hanya beberapa saran. Acara Star of the Americas kami akan menjadi yang termegah di beberapa benua, jadi kami aktif mempersiapkan dalam berbagai aspek. Anda berada di tempat kedua dalam pertempuran penentu Asia, Anda datang ke acara kami, jika Anda hanya datang untuk melihatnya, itu akan menyia-nyiakan status Anda, jadi kami membuat beberapa pengaturan sendiri, jelas Pino. Oh, mari kita lihat nanti, kata Stephen. Oke, tidak masalah, kami masih mengelilingi Anda dengan segalanya, Tuan Lin, aliansi UKC kami dengan tulus berharap Anda akan menikmati perjalanan Anda ke Stars and Stripes. Pino tertawa. Saya harap begitu. Stephen tersenyum, tanpa komitmen. Pada pukul 2 siang, Stephen tiba di hotel tempat dia menginap kali ini. Hotel ini diatur oleh Aliansi UK, ini adalah hotel terbaik yang terletak di daerah paling makmur di kota Huadeng, dan juga kamar terbaik. Kami telah memesan seluruh hotel. Kali ini, semua pemain yang berpartisipasi dalam Star of Africa juga akan tinggal di hotel ini. Kamar Anda berada di kamar presidensial di lantai paling atas. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang, kata Pino, sambil berjalan ke hotel. Stephen mengikuti Pino ke hotel. Hotel ini sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi.
Stephen sedang berjalan ke depan ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak, "Hei, bukankah itu penis Asia kita?" Stephen mengerutkan kening dan mengikuti Prestise. Bab 2557. Tidak jauh di depan Stephen, seorang pria kulit hitam dengan kostum afro dan berlebihan sedang menatapnya dengan bercanda. Jika Stephen mendengar dengan benar, kalimat yang tadi diucapkan oleh pria ini. "Tuan Lin, ini Tuan Bang Wei, Raja Rap Bintang dan garis kita." Pino buru-buru memperkenalkan Stephen. "Raja Rap." Stephen melirik pria bernama Bang Wei. Pria itu menyeringai ke arah Stephen, berjalan menuju Stephen, dan berteriak keras sambil berjalan, "Yoyo, semuanya lihat ke sini, lihat kami pria dari timur." Mendengar apa yang dikatakan Bang Wei, banyak orang menoleh dan melihat sekilas Stephen. Bagi Stephen, orang barat ini sama sekali tidak asing, bahkan bisa dikatakan cukup akrab dengan mereka. Lagi pula, berbagai keluhan Stephen dengan UKC benar-benar membuatnya mendapatkan reputasi yang kuat di Stars and Stripes. Pria Oriental ini adalah pria terkuat di dunia. Tentu saja, semua ini di masa lalu. Sekarang dia adalah anak kedua Asia, semuanya, ikut aku katakan Asia, katamu anak kedua, Asia. Bang Wei mengangkat tangannya dan berteriak keras. Kedua, orang-orang di sekitar segera berteriak. Asia, kedua. Teriakan kedua Asia terdengar di hotel. Sambil berteriak-teriak, banyak orang yang mengangkat telepon genggam dan berfoto sebentar. Stephen tidak menyangka bahwa dia akan diejek oleh para rapper alih-alih berhubungan seks dengan para pejuang di Stars and Stripes kali ini, yang benar-benar sedikit di luar lingkaran. "Hei, anak kedua di Asia." Bang Wei berjalan ke Stephen di tengah teriakan anak kedua, dan berkata sambil menggali selangkangannya dengan tangannya, "Apa yang kamu lakukan di Stars and Stripes kami? Apakah itu ukuran bintang dan garis kita?" Stephen menyeringai, lalu mengangkat kakinya dan menendangnya. Dengan keras, semua orang yang hadir berseru, seolah mendengar suara telur pecah. Kaki Bang Wei tiba-tiba menegang, wajahnya dengan cepat berubah dari hitam menjadi putih, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat terdistorsi. "Aku tidak pernah mengatakan kata-kata kasar, karena kakakku lebih tua dari kalian semua." Setelah meninggalkan kalimat seperti itu, Stephen mengangkat kepalanya dengan bangga dan berjalan maju. Ada keheningan total di seluruh aula, tampaknya semua orang terpana oleh tindakan Stephen memotong anak dan cucu. Stephen masuk ke lift, dan Pino juga berlari ke lift, lalu menekan tombol di lantai atas. "Maaf, Tuan Lin, saya tidak menyangka ini terjadi. Kami memesan hotel, dan orang biasa tidak diizinkan masuk, tetapi beberapa selebritas diizinkan masuk. Kali ini kami membuat percikan besar dan mengundang banyak bintang terkenal untuk membantu. Dan banyak orang dari kalangan atas, itulah mengapa Bang Wei muncul di hotel." Pino menjelaskan kepada Stephen. "Tidak apa-apa, itu hanya badut." Stephen tersenyum. Sambil berbicara, keduanya datang ke lantai paling atas. Pino mengirim Stephen ke pintu kamar, dan setelah memberikan kuncinya kepada Stephen, dia berbalik dan pergi. Stephen membuka pintu dan masuk. Dia tinggal di banyak kamar presidensial, jadi dia tidak terkejut dengan dekorasi mewahnya, tetapi sebuah buku catatan di atas meja menarik perhatian Stephen. Stephen berjalan untuk membuka buku itu, dan menemukan bahwa itu berisi beberapa rencana perjalanannya yang akan datang, seperti kapan mengunjungi tempat pelatihan, seperti menjadi tamu pembuka di tempat kejadian, dan seperti beberapa pertandingan persahabatan dengan para pemain setelah pertandingan. Pertandingan persahabatan. Stephen tersenyum bercanda, ini benar-benar mengubah sup tapi bukan obatnya. Dia berpikir bahwa kali ini tidak perlu bergerak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liga UKC akan mengatur pertandingan persahabatan. Dia tahu apa yang disebut pertandingan persahabatan ini tanpa memikirkannya. Pasti Liga UKC berharap pemenang bintang Amerika akan menghancurkannya sejak awal, untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Liga UKC.
Sudah berapa lama sejak kamu masih memainkan gerakan jahat dan pelit seperti itu, hei? Stephen sedikit kecewa. Dia mengira Liga UKC mungkin memainkan beberapa hal kelas atas, tetapi hasilnya masih sama dengan sebelum. Stephen membuang buku catatan itu ke samping dengan cemas, lalu mengeluarkan kacamata hitam dan topi dari tas kopernya, mengenakan pakaian baru, dan meninggalkan hotel. Stephen yang berpakaian bagus tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Dia berjalan melewati lobi ke pintu, naik taksi, dan langsung melaju menuju Avenue of Stars. Tidak lama kemudian, Stephen datang ke Avenue of Stars. Avenue of Stars penuh sesak dengan orang. Stephen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Setelah memastikan nama tokonya, dia berjalan ke kedai kopi terdekat. Sayang, ini Scarlett, yang duduk di sudut, berdiri dan menyapa Stephen. Stephen tersenyum dan berjalan mendekat. Sayang. Scarlett memeluk Stephen dengan penuh semangat. Lama tidak bertemu, kata Stephen. Ya, lama tidak bertemu. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal, kata Scarlett. Yah, kamu baik-baik saja? Stephen bertanya. Aku baik-baik saja. Scarlett mengangguk. Setelah salam sederhana, Stephen duduk bersama Scarlett. Ketika Spear mengatakan bahwa Anda akan datang ke Stars and Stripes, saya sangat bersemangat sehingga saya tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam. Apakah saya akan terlihat agak tua hari ini? Tanya Scarlett. Bab 2558. Tidak, itu seindah dan mempesona seperti mutiara, kata Stephen. Analogi Anda benar-benar membuat orang bahagia. Omong-omong, saya mendengar Spear mengatakan bahwa Anda akan tetap berada di Stars and Stripes sampai penghargaan Emmy ditarik. Apakah itu benar? Tanya Scarlett. Hampir. Stephen mengangguk. Bagus sekali, sayang, kita harus mengadakan pertemuan yang baik beberapa hari ini dan menelepon Yesan. Aku juga merindukannya, kata Scarlett. Tentu saja. Jika kamu punya waktu, kita bisa pergi ke kota suci untuk menemukan mereka bersama. Kamu sudah lama berada di lingkaran hiburan Stars and Stripes, jadi kamu mungkin kenal seseorang di lingkaran drama TV. Stephen bertanya. Ada beberapa, Spear sudah menyuruhku pergi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Scarlett berkata dengan serius. Kalau begitu terima kasih banyak Scarlett. Omong-omong, bagaimana kabar Nick? Aku sudah lama tidak menghubunginya, kata Stephen. Apakah kamu berbicara tentang bos? Dia tidak sehat, Scarlett menghela nafas. Ada apa? Stephen bertanya. Ada beberapa masalah dengan pekerjaannya, dia diturunkan pangkatnya, dan sekarang dia bekerja sebagai administrator di Departemen Transportasi. Kata Scarlett. Departemen Perhubungan. Bos FI akan menjadi administrator Departemen Perhubungan. Apakah Anda yakin tidak bercanda? Stephen bertanya dengan heran. Hei, itu benar. Bos mengerjakan beberapa proyek beberapa waktu lalu, tetapi ada masalah dengan proyek tersebut, yang menyia-nyiakan banyak tenaga dan sumber daya material organisasi, kata Scarlett. Mendengar kata-kata Scarlett, Stephen sedikit mengangkat alisnya. Proyek apa? Stephen bertanya. Hanya saja, obat dari klan nagamu yang konon bisa membuat orang yang minum jus menjadi lemah, kata Scarlett, menatap Stephen dengan sedih dan berkata, sayang, aku mengambilnya dari lembaga penelitian klan nagamu. Apakah kamu mengutak-atik cakram itu? Mengapa kamu mengatakan itu? Stephen bertanya. Karena kami mengikuti persyaratan di CD, kami tidak hanya gagal meneliti apa yang kami inginkan, tetapi terjadi ledakan, menyebabkan korban jiwa bagi peneliti kami dan menghancurkan banyak peralatan canggih. Analisis, kami tidak memiliki masalah, satu-satunya hal yang mungkin bermasalah adalah apa yang ada di dalam CD itu, kata Scarlett. Aku juga tidak terlalu jelas tentang itu. Stephen menggaruk kepalanya karena malu. Hei, tapi aku mencuri di sini, jadi jika ada masalah, kita hanya bisa mengakuinya. Scarlett menghela nafas. Hanya karena masalah ini, Nick diturunkan.
Sepertinya bukan masalah besar, kan? Tanya Stephen. Masalah ini memang bukan masalah besar, tetapi seseorang bersikeras untuk meributkannya. Di bawah pengepungan bersama dan penindasan oleh berbagai kekuatan, para petinggi tidak punya pilihan selain menurunkan Nick dan mengirimnya ke Departemen Perhubungan. Kata Kari. Ini benar-benar sesuatu yang tidak saya duga, kata Stephen. Sebenarnya, orang yang memainkan peran terbesar dalam masalah ini adalah Alstom, mantan Presiden Uni UKC. Bos bekerja sama dengan Anda untuk menangani Alstom. Dia awalnya ingin memenjarakan Alstom, tetapi dia tidak menyangka Alstom untuk masuk penjara. Mengandalkan sumber keuangannya, dia berhasil lolos. Begitu dia lolos, dia mulai menyelesaikan akun dengan bosnya, Kim Ho. Dia memiliki jaringan yang sangat luas di kalangan pejabat, dan dia berteman baik dengan banyak anggota Kongres. Jadi di bawah kepemimpinannya, dia akhirnya melancarkan kampanye melawan bos. Pemakzulan, jika tidak, bos tidak akan berada dalam situasi yang menyedihkan, kata Scarlett. Sungguh menyedihkan. Stephen mengangguk setuju. Bos FII, apa identitas itu? Mungkin sedikit lebih hebat dari dia, Direktur Klan Naga, karena ruang lingkup bisnis FII terlalu luas, yang mungkin setara dengan kombinasi Klan Naga dan Zongtexing. Adapun yang disebut administrator Departemen Transportasi, dalam pandangan Stephen, dia harus menjadi warga sipil yang mirip dengan polisi lalu lintas. Jarak antara keduanya sebenarnya tidak terlalu besar. Bisakah kamu membuat pengaturan? Aku ingin bertemu Nick, kata Stephen. Kamu ingin bertemu dengan bos. Saya menyarankan kamu bahwa lebih baik tidak bertemu dengannya. Bos telah menyerah pada dirinya sendiri karena diturunkan pangkatnya. Sekarang dia minum di bar kecuali untuk bekerja, dan alasan mengapa dia melakukan ini ada banyak hubungannya denganmu. Jika dia melihatmu, sesuatu yang buruk akan terjadi, kata Scarlett. Tidak masalah. Lagi pula, kami telah tinggal di Parit sebelumnya. Saya percaya dia tidak akan melakukan apa-apa, kata Stephen. Baiklah, biarkan aku mengaturnya untukmu, sayangku, meskipun aku tahu ini agak berlebihan, tapi aku masih harus memintamu, jika mungkin, untuk membantu pemimpin kita. Dia orang yang baik dan tidak boleh diperlakukan seperti itu. Ini, kata Scarlett. Yah, aku akan mencoba yang terbaik. Stephen mengangguk. Bab 2559. Malam tiba. Stephen menolak undangan Scarlett untuk makan malam bersama, dan kembali ke hotel. Di hotel, para pejuang dari seluruh dunia berkumpul bersama. Kali ini, aliansi UKC, seperti panitia penyelenggara kontinental lainnya, telah mengumpulkan kontestan dari berbagai negara sebelum dimulainya American Star secara resmi. Makan malam ini untuk memungkinkan para kontestan ini bertemu terlebih dahulu. Stephen, sebagai tamu American Star kali ini, juga akan menghadiri makan malam ini. Selain itu, para pemenang dan runner-up African Star serta pemenang dan runner-up Rostar juga diundang ke panggung. Di pihak Asia, karena Yamada Kun mundur dan berlatih, hanya Stephen yang maju. Stephen bertemu dengan juara bintang Afrika untuk pertama kalinya di pesta makan malam. Dia adalah pria kulit hitam kurus. Tingginya sekitar 1,8 meter, tetapi beratnya bahkan mungkin tidak lebih dari 100 kg menurut pendapat Stephen. Dia mengenakan kostum suku lokal mereka, dadanya benar-benar terbuka, dan Stephen dapat dengan jelas melihat tulang-tulang yang mengambang di dadanya. Apa itu kurus? Menurut Stephen disebut kurus. Stephen sangat bingung ketika melihat pria ini, karena menurutnya sumber utama kekuatan manusia adalah otot-otot tubuh, dan juara bintang Afrika sangat kurus. Dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan pria kuat lainnya? Kekuatan adalah hal yang paling mendasar bagi seorang prajurit. Tanpa kekuatan, segala sesuatu tentang prajurit ini adalah omong kosong. Seolah merasakan tatapan Stephen, bintang Afrika itu memandang Stephen. Ketika mata pihak lain bertabrakan dengan Stephen, Stephen membeku sesaat. Dia melihat sepasang mata yang sangat jernih, mata seperti itu seperti langit berbintang yang luas.
Mata yang begitu bersih, Stephen ingat bahwa dia hanya bisa melihatnya pada bayi, dan dibandingkan dengan bayi, mata orang ini sedikit lebih dalam. Pihak lain mengangguk dengan ramah kepada Stephen. Stephen juga mengangguk ke pihak lain. Pada saat ini, sebuah suara familiar datang dari samping Stephen. "Hai, Tuan Lin." Stephen menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Taylor, juara Roastars. "Taylor." Stephen tersenyum dan mengangguk sebagai salam. "Ketika saya mendengar mereka mengatakan bahwa Tuan Lin, Anda juga diundang untuk menjadi tamu Star of the Americas, saya sangat senang untuk waktu yang lama, karena akhirnya saya bisa melihat Anda lagi." Taylor tertawa. Saat ini, Taylor terlihat sangat baik, dan dia memiliki wajah yang sangat berbeda dari saat kami pertama kali bertemu. Stephen secara alami tahu mengapa ini terjadi. Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah itu bintang Eropa atau bintang Amerika, ini adalah acara akbar bagi para pejuang dari seluruh dunia. Tentu saja saya ingin berpartisipasi. Sepertinya akan ada pertandingan persahabatan setelah acara Star of the Americas, apakah kalian akan berpartisipasi?" tanya Taylor. "Tidak." Stephen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aliansi UKC berpikir bahwa dia seperti cermin di hatinya, jadi dia pasti tidak akan melakukan apa yang diinginkan orang-orang itu. Bukannya dia takut kalah, hanya saja ada terlalu banyak yang disebut tantangan, setidaknya 10 kali, dia telah melecehkan Master Barat berkali-kali, dan dia benar-benar kesal. "Kurasa begitu, orang-orang Amerika yang vulgar ini, mereka tidak layak untuk ditembak." Taylor tertawa. Stephen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Seiring berjalannya waktu, suasana pesta makan malam sangat aktif. Beberapa negara di Amerika, terutama Amerika Selatan, sangat pandai menyanyi dan menari. Setelah minum sedikit anggur, banyak prajurit bernyanyi dan menari di tempat. Ini adalah situasi yang sama sekali berbeda dari ketika Stephen berada di Eropa. Ketika Stephen berada di Eropa, prajurit dari berbagai negara berpura-pura menjadi tuan satu persatu, dengan kepala terangkat tinggi, dan semua orang ingin saling memandang rendah. Ketika Eropa berpartisipasi dalam acara Roastar, petarung Eropa banyak memprovokasi dia. Di sisi lain, jumlah orang di sini jauh lebih sedikit, dan pada dasarnya tidak ada orang yang tidak terbuka untuk memprovokasi dia. Bab 2560. Stephen merasa bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan di Stars and Stripes. Dia telah ke Stars and Stripes beberapa kali, dan setiap kali dia datang, dia menggosok Master Aliansi UKC di tanah, dan Aliansi UKC hampir dapat mewakili seni bela diri tingkat tertinggi di dunia barat. Adalah salah satu petarung terbaik di berbagai negara. Jadi pada dasarnya dapat dipahami bahwa Stephen telah membangun reputasi yang sangat baik di Amerika sehingga tidak ada yang berani memprovokasi dia dengan mudah sekarang. Stephen tidak terprovokasi, tetapi juara bintang Afrika itu terprovokasi. Stephen melihat bahwa beberapa pejuang mabuk terhuyung-huyung dan mengepung juara bintang Afrika, dan samar-samar dapat mendengar beberapa diskriminasi rasial dan kalimat yang mengejek. Stephen menyingkir, tidak berniat untuk membantu. Menurutnya, meskipun Afrika adalah gurun seni bela diri, jelas tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi juara bintang Afrika, dan dia seharusnya tidak membutuhkan bantuannya sendiri. Namun, yang mengejutkan Stephen adalah bahwa pria kulit hitam itu tidak pernah memperhatikan para pejuang yang memprovokasi dia. Dia berdiri di tempatnya, tanpa rasa marah atau rasa rendah diri, hanya dagu yang sedikit terangkat dan sedikit kesombongan. Stephen mengerutkan kening dan menatap pria kulit hitam itu untuk waktu yang lama. Dia merasa pria kulit hitam ini sangat mirip dengan pahlawan film yang pernah dia lihat sebelumnya. Setelah memikirkannya, sebuah wajah muncul di benak Stephen. Orang itu adalah Mahershala Ali, dan filmnya berjudul Green Book. Pria kulit hitam itu seperti pianis kulit hitam di buku hijau menghadapi arogansi orang barat. Dia menunjukkan arogansinya dengan anggun dan sopan. Seperti angsa yang dikelilingi kodok. Ini membuat Stephen sangat menarik. Pada saat ini,
Para pejuang yang mengelilingi pria kulit hitam itu akhirnya kesal dengan postur pria kulit hitam yang tenang dan bangga itu, dan salah satu dari mereka melemparkan tinjunya langsung ke pihak lain. Pukulan ini sangat cepat dan keras, lagi pula, orang yang memukul berpartisipasi dalam acara Star of the Americas, dan dia adalah salah satu petarung terbaik di negara tertentu. Menghadapi tinju yang tiba-tiba, pria kulit hitam itu tidak panik sama sekali. Dia hanya memutar tubuhnya sedikit, lalu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke depan. Cahaya dingin melintas. Saat berikutnya, seniman bela diri yang meninju tertegun. Darah mengalir dari lehernya. Para prajurit di sekitar semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Seniman bela diri terkuat di suatu negara dibelah dengan satu pisau. Darah mengalir pada awalnya, dan kemudian menjadi memancar. Seniman bela diri yang meninju mundur beberapa langkah sambil mencengkeram lukanya, dan membuka mulutnya dengan penuh semangat untuk mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Orang-orang di sekitar ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan staf terdekat bergegas mencari dokter. Namun, sebelum dokter datang, prajurit tersebut jatuh ke tanah karena kehilangan banyak darah. Tidak peduli seberapa kuat seorang petarung, ketika arteri utama terputus dan tidak ada perawatan medis tepat waktu dari cedera hingga kematian hanya 3 atau 2 menit, yang tidak berbeda dengan orang biasa. Orang meninggal saat jamuan makan malam, ini jelas merupakan acara besar. Aliansi UKC meluncurkan rencana darurat, memobilisasi sejumlah besar orang kuat untuk memblokir tempat kejadian, dan pada saat yang sama, sejumlah besar petugas polisi juga segera tiba. Para seniman bela diri yang memprovokasi orang kulit hitam semuanya berdiri saat ini, menuduh pihak lain telah membunuh seseorang. Polisi mengepung pria kulit hitam itu satu demi satu dan menodongkan senjata ke arahnya. Para tamu di tempat kejadian berdiri jauh, karena takut akan serangan kekerasan yang mungkin terjadi selanjutnya. Orang ini, kami datang ke sini untuk menyapanya karena kebaikan, tapi dia tiba-tiba menembak dan membunuh orang. Di matanya, orang seperti ini, tembak saja dia sampai mati. Seniman bela diri yang memprovokasi pria kulit hitam itu masih menuduh pria kulit hitam itu tanpa henti. Tuan Kiaoma, tolong berbaring telungkup di tanah dengan tangan di atas kepala, dan jangan melakukan perilaku agresif. Staf Persatuan UKC berkata dengan gugup. Joma. Baru pada saat itulah Stephen mengetahui nama pria kulit hitam itu. Namun, Kiaoma tidak meletakkan kepalanya di tangannya. Dia berdiri di tempatnya, masih memegangi kepalanya dengan bangga. Semua polisi di sekitarnya memuat senjata mereka, dan beberapa ahli dari aliansi UKC juga mulai menyerang. Tenang, semuanya. Petik 2. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak, dan kemudian semua orang melihat Stephen berjalan menuju Kiaoma. Tuan Lin, tolong jangan berjalan-jalan, kata staf serikat UKC. Semuanya, jangan terlalu gugup. Kiaoma adalah juara bintang Afrika. Kalian polisi dan master Liga UKC, jika kalian tidak ingin mati, kalian sebaiknya tidak bertindak gegabah, kata Stephen. Ketika Stephen mengatakan ini, semua orang sepertinya ingat bahwa Kiaoma pembunuh di depannya adalah juara bintang Afrika dan yang terkuat di Afrika. Meski kekuatan keseluruhan Afrika relatif lemah, kekuatan untuk menjadi yang terkuat di Afrika pasti tidak akan rendah. Begitu dia membunuh di sini, banyak orang akan benar-benar mati. Para polisi saling memandang, sedikit malu. Tuan Lin, Kiaoma dicurigai membunuh Tuan Pusman. Kita harus menangani masalah ini, teriak seorang polisi di tempat kejadian. Saya dapat membuktikan bahwa Pusman yang pertama kali memprovokasi Kiaoma, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang Kiaoma. Tuan Kiaoma hanya membela diri, kata Stephen. Kamu bohong, jelas negro ini yang mengambil langkah pertama. Salah satu orang yang memprovokasi Kiaoma sebelumnya berteriak kegirangan. Stephen melirik pihak lain dengan acuh tak acuh dan berkata, jika aku berbohong, aku akan menghukummu di sini. Jika aku tidak berbohong, maka aku akan membunuhmu.
Apakah menurutmu tidak apa-apa? Kata-kata Stephen membuat pihak lain tutup mulut. Langsung naik. Kiaoma melirik Stephen dengan heran. Dia membenarkan bahwa dia belum pernah berinteraksi dengan orang ini sebelumnya. Mengapa orang ini bersedia membantunya? Tidak peduli apa, kita tetap harus pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan, kata seorang petugas polisi. Tidak masalah, serahkan padaku. Stephen berkata, menatap Kiaoma, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, sobat, pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan situasinya. Jangan khawatir, aku melihat keseluruhannya proses. Saya bersedia membantu Anda bersaksi, jika ada perkelahian di sini, bahkan jika Anda dapat pergi dari sini hidup-hidup, Anda tidak akan dapat meninggalkan bintang dan garis, jadi jangan impulsif. Kiaoma menatap Lin dalam Stephen, mengangguk setelah hening sejenak dan berkata, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.